Oke, shalom Om Tante semua. Shalom. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita mau sama-sama baca Mazmur 91 terlebih dahulu. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama angkat tanganmu. Bapak, kami bersyukur hari ini kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Kami mau sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami dari hati kami. Sungguh kami ingin senangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Yang di rumah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bawain pujian dan penyembahan kita dari hati kita yang terdalam. Amin. Yes, amin. Bapak, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata setiap pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama
bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama-sama, tepuk tangan di atas kepala. Sebab Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasaku pada nama itu. Sebab Engkaulah nama di atas segala nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasaku pada nama Yesus Raja segala raja. Katakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya Tuhan, Yes. kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus Ya. menyembah-Mu. Amin. Mari siapkan sikap hati kita yang terbaik untuk memasuki lebih dalam lagi ke ruang Maha Kudus Tuhan. Yes. Biar di momen hari ini kita sama-sama datang menghampiri Tuhan. Kita bilang bahwa Tuhan, kami gak mau ninggalin Engkau Tuhan. Tuhan, Kau satu-satunya gunung batu kami, sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Kami gak bisa jalani satu langkah pun Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi di setiap harinya. Datanglah Tuhan, bekerjalah di dalam hidup kami. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Kita ulang sama-sama dari awal. Katakan Tuhan, Lord, you're more than anything. You are more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go.
Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, is deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari katakan, Lord, Lord, you're more than anything. Jesus, you're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. Kau segalanya Tuhan bagi kami. Kami gak akan melepaskanmu Tuhan, sampai kapanpun juga Tuhan. Lord, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. For your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari sembah, ya Allah, Tuhan, sampai akhir hidup kami. Kami gak mau melepaskanmu Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Di setiap harinya Tuhan, di setiap waktu kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami butuhkan Engkau saat ini, bahkan sampai seterusnya kami butuhkan Engkau Yesus. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Jika kami mungkin pernah meninggalkan Engkau, sekarang kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya tangan-Mu terbuka lebar bagi kami. Sekarang kami gak mau melepaskan genggaman-Mu Tuhan. Oh Jesus, mari sembah Dia. Serukan namanya, panggil Dia Bapa. Terima kasih. Jesus, we worship you. We were made to worship you, God. Jesus, my love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Katakan dengan lebih lembut lagi. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth.
kasih karunia-Mu Tuhan. Grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your name is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terlalu dalam buat siap kami Tuhan. Pertemukan kami Tuhan muka dengan muka. Hari ini kami datang bersama to encounter the living God, untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Tenggelamkan kami dalam hadirat Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam saat ini. Saat-saat ini adalah saat dimana kami membutuhkan Engkau Tuhan. Pegang tangan kami supaya kami tak jatuh Tuhan. Jesus. Mari masuk dan hampiri Dia. Sebab Dialah arah Raja di atas segala raja. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing it out, church. Say, you are worthy of it all. You are worthy, Lord. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it out. You are worthy, God. Yes, Lord. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say, you are worthy.
kau katakan. Say, day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day, let Jesus arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let Jesus arise. You are worthy, God. You are worthy of it all. Say, you are worthy of it all. Segala sesuatunya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Hari ini kami berikan segala sesuatunya Tuhan. Hati kami, pujian dan penyembahan. You deserve the glory. Say, you are worthy, God. Come on, church, sing it out. You are worthy of it all. Betapa kami rindu dan mengasihi Engkau, Tuhan. For from you are kami sayang Engkau, Tuhan. To you are all things. Kami merindukanmu, Tuhan. You deserve the glory. Makasih, Tuhan. Oh, you are worthy of it all. Sing it out, you are worthy, God. You are worthy of Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Makasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami persembahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami fokuskan segala sesuatunya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus. Thank you, Lord. Day and night, night and day, letting us arise. Day and night, night and day, letting us arise. Oh, day and night, night and day, letting us arise. Day and night, night and day, letting us arise. Lawat Tuhan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Lawat kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu pagi hari ini, mari rindukan Tuhan. Mari buka hati pagi hari ini setiap kita. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita pagi hari ini. Yes, yes. Terima pagi hari ini mujizat Tuhan. Terima pagi hari ini kesembuhan daripada Tuhan. Terima pagi hari ini. Yes. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Bapa terima kasih. Sungguh Engkau baik. Kami masih boleh bersama-sama ibadah kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Menjadi hati yang subur. Hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebih depan setiap kami. Ada buah-buah yang boleh muliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan semua perkataan hamba-Mu, semua bahasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan bersama berkata amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Yang mungkin ibadah di rumah juga, yang ibadah juga di onset, iya di gedung gereja. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Yes, luar biasa. Kenapa? Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sudah mati dan bangkit. Dan karena kebangkitnya kita boleh kemenangan. Amin. Ya Bapak kasih Tuhan Yesus. Tanggal 2 April hari Jumat kemarin kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia mati Bapak Ibu karena dia memberikan dirinya untuk mati. Sebetulnya dia bisa saja nggak mati Bapak Ibu. Dia nggak mau mati, bisa saja Bapak Ibu. Tapi dia tahu melalui kematiannya lah Bapak Ibu maka akan terjadi pemulihan atas manusia. Karena itulah Bapak Ibu dia memberikan dirinya ya untuk mati Bapak Ibu.
Dan matinya Bapak Ibu bisa tahu, matinya itu disalibkan. Salib Bapak Ibu, ya itu menurut hukumnya Romawi, itu merupakan mati yang sangat-sangat Bapak hina. Karena orang disalibkan itu merupakan pemberontak atau pengkhianat. Ya zaman Romawi. Dan Tuhan Yesus, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dia matinya disalibkan. Bapak Ibu, dengan kematian Tuhan Yesus lah Bapak Ibu di kayu salib, maka saya mau katakan ada kemenangan, ada sukacita, ada pemulihan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, di hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati, di hari Jumat, di hari Minggunya, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit Bapak Ibu. Nah kebangkitan inilah Bapak Ibu, ya menyatakan dia itu Allah. Oleh kebangkitan inilah Bapak Ibu, maka ada kemenangan bagi setiap kita Bapak Ibu. Iblis dikalahkan. Bapak Ibu, ada kuasa kemenangan bagi setiap kita ketika dia bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, ya atau selamat atau karya, ya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu membawa kita Bapak Ibu pemulihan. Karya Yesus di kayu salib itu membawa pemulihan setiap kita, di mana kita Bapak Ibu, kita dikatakan Bapak Ibu, kita dibebaskan dari namanya dosa. Kita dipulihkan, ya kembali didamaikan dengan Allah. Dan yang terakhir dampaknya Bapak Ibu, kita dipulihkan dari segala sakit penyakit setiap kita. Amin. Karya kayak penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Seperti dikatakan Bapak Ibu di 1 Petrus 2:24 firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita, dosa Bapak Ibu dan dosa saya, di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bili-bilurnya kamu telah disembuhkan Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, ini yang Tuhan Yesus ya kerjakan di kayu salib. Ya, Yesus menanggung setiap dosa kita. Seharusnya kitalah Bapak Ibu yang mati disalibkan. Seharusnya kitalah yang disalibkan karena kita orang yang berdosa. Amin. Ada orang yang gak berdosa di sini? Angkat tangan. Saya mau belajar bagaimana cara yang gak berdosa. Tidak ada Bapak Ibu. Semua manusia sudah jatuh dalam namanya dosa. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Dan Tuhan mati di kayu salib untuk menanggung dosa setiap kita Bapak Ibu. Ini suatu karya yang besar yang Tuhan lakukan untuk setiap kita. Dengan kematian di kayu salib Bapak Ibu, maka setiap kita, dosa kita itu ditanggung, dilimpahkan kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itulah Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan dikatakan pada saat dia disalibkan Bapak Ibu, iya Allah Bapa memalingkan wajah dari Yesus. Kenapa? Sebab saat itulah semua dosa manusia itu dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Semua dosa kita, dosa Bapak Ibu, semuanya dosa manusia dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Karena itulah Bapak Ibu, Allah Bapa gak bisa melihat ya anaknya diberpaling. Karena saat itulah dia sedang menanggung, sedang menderita dosa-dosa umat setiap kita. Bapak Ibu, karena itulah Bapak Ibu setiap kita, iya kita diampuni dosa kita. Kita diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu, dosa kita sudah disalibkan. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi yang memiliki dosa. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan dosa, tetap bisa karena kita masih manusia. Tapi dosa masa lalu kita, dosa-dosa kita yang dulu kita pernah lakukan, kita minta sama Tuhan, itu semua Tuhan sudah salibkan Bapak Ibu. Ya ada pertukaran di kayu salib Bapak Ibu. Seharusnya kita disalibkan karena kita berdosa, tapi Tuhan menggantikan. Iya setiap kita. Dia menanggung dosa setiap kita. Dan kita diampuni. Kemudian Bapak Ibu, akibat kedua Bapak Ibu, karena kita diampuni sama Tuhan, kita didamaikan dengan Allah. Dosa dan segala pengaruh terhadap diri kita dimatikan, bergantinya kita hidup untuk kebenaran. Kita damaikan dengan Allah, artinya apa? Kita hidup untuk Allah, untuk kebenaran Bapak Ibu. Bukan lagi untuk dosa, karena kita sudah mati untuk dosa. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan kita hidup, ya Tuhan bilang hiduplah untuk kebenaran. Inilah kunci Bapak Ibu kalau kita ingin memiliki namanya kuasa salib Yesus. Saat kita hidup dalam kebenaran, kita akan memiliki kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kita diampuni dosa kita didamaikan dengan Allah, dan kita dipulihkan dari sakit penyakit setiap kita. Tapi Bapak Ibu, pastikan
bahwa kita menerima salib kuasa. Dengan cara bagaimana? Kita percaya pada Tuhan Yesus dan kita hidup untuk kebenaran. Jadi salib Bapak Ibu, salib Yesus saya mau tambahkan, itu membawa kita kepada pemulihan, kepada kemenangan. Banyak orang-orang Bapak Ibu yang gak menerima kemenangan, gak menerima pemulihan. Dia percaya, tapi salib Yesus gak berkuasa Bapak Ibu. Kenapa? Sebab hidupnya tidak untuk kebenaran. Hidupnya tidak untuk Tuhan. Kebenaran adalah Tuhan. Perhatikan, kebenaran adalah Allah sendiri. Saat kita hidup untuk kebenaran, kita hidup untuk Tuhan, maka saya percaya ada kuasa salib Yesus akan memulihkan setiap kita dan berkati setiap kita semua. Amin. Banyak orang-orang Bapak yang kita percaya tapi sekedar percaya tapi enggak hidup di dalam kebenaran. Makanya kuasanya itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu yang menyatakan dia anak Tuhan. Cirinya apa anak Tuhan Bapak Ibu? Pakai salib. Salibnya gede-gede Bapak Ibu. Ya. Tapi kehidupan ini gak mencermin dia hidup untuk kebenaran. Salibnya gede Bapak Ibu. Bahkan di rumahnya tuh sebagian dindingnya tuh salib semua. Tapi kehidupannya jatuh bangun di dalam dosa. Seringkali Pak doain saya, Pak tolong saya Pak. Saya takut, saya cemas. Kenapa? Karena dia hidup enggak mengalami salib Yesus. Kuasa salib Yesus tidak terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Sebab hidupnya gak hidup dalam kebenaran. Hidupnya gak untuk kebenaran Bapak Ibu. Hidupnya masih untuk hidup dalam dunia. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, akan menerima kuasa daripada salib Yesus saat dia mau hidup di dalam kebenaran. Jadi gak cukup saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan. Semua juga bisa bilang percaya. Orang-orang di dunia pun juga bilang percaya adanya Tuhan. Tapi dia gak hidup dalam kebenaran. Inilah yang membedakan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa salib Yesus ketika kita tahu Bapak Ibu. Iya, kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Kebenaran itulah yang akan membuat kita menerima anugerah, menerima kasih Tuhan. Dan itu akan mengubahkan setiap kita. Kita akan dipulihkan dari sakit kita. Apa yang kita alami saat ini? Sakit penyakit apa Bapak Ibu? Sakit penyakit dalam hal materi, dalam hal jasmani. Semua Tuhan sudah pulihkan, sudah ampuni. Dan saya percaya itu akan kita terima saat kita percaya kuasa salib Yesus memulihkan setiap kita. Kenapa? Kita hidup di dalam namanya kebenaran. Jadi Bapak Ibu, setiap kita yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan kita hidup untuk kebenaran, maka percayalah Bapak Ibu, kuasa salib Yesus akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara semua. Bapak Ibu nggak perlu bawa salim gede-gede. Ya, buktikanlah Bapak Ibu dengan hidup Bapak Ibu itu untuk kebenaran. Orang sudah melihat Bapak Ibu. Saat ini Tuhan dunia sedang melihat setiap kita anak-anak Tuhan. Kemarin saya sempat sharing dengan istri saya tentang ini kuasa salib Yesus. Ketika Tuhan disalibkan, orang melihat Tuhan Yesus. Iya, demikian saat ini juga dunia sedang melihat setiap kita. Apakah kita dia hidup dalam kebenaran? Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, dia orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mengaku dalam mulut kita dan kita percaya hidup untuk kebenaran, maka orang melihat ada Kristus dalam hidup setiap kita. Maka ada kemenangan, ada kebenekaan, ada sukacita. Dan ini akan mengubahkan hidup kita Bapak Ibu. Amin. Ya Bapak Ibu, perubahan akan terjadi pada saat kita percaya. Ada dua perubahan yang akan terjadi kita alami karena karya keselamatan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, perubahan status. Status kita diubahkan Bapak Ibu saat kita percaya, kita dalam kebenaran, maka status kita itu diubahkan. Statusnya apa? Status Bapak Ibu, dari manusia lama kita itu diperbaharui. Bapak Ibu, itu menjadi ciptaan yang baru. Jadi dikatakan Bapak Ibu di 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang-orang di dalam Kristus artinya hidup untuk kebenaran Bapak Ibu, itu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini yang baru.
bukan yang direvisi, bukan yang direnovasi Bapak Ibu, tapi sungguh yang baru inilah yang sudah datang Bapak Ibu. Status kita menjadi manusia-manusia yang baru, bukan manusia yang lama, tapi manusia yang baru, yang sungguh-sungguh baru, bukan lagi yang dipoles-poles. Ya, dulu saya masih sekuler, ya, saya seorang kontraktor. Dia dulu saya sering renovasi rumah Bapak Ibu. Sering permintaan dari ownernya, Pak, saya punya barang-barang ini, lemari ini kayaknya masih bagus ya Pak ya. Cuman karena sudah lama, kita sudah kusem, ya sudah banyak yang mentok-mentok lecet-lecet, Bapak bisa nggak diperbaharui? Saya nggak bisa Bapak Ibu, ya saya bilang, saya hanya bisa mencat ulang, direvisi, ya. Tapi untuk menjadi sesuatu yang baru, ya nggak bisa. Tapi demikian dengan setiap kita Bapak Ibu, di dalam Kristus, hidup untuk kebenaran Bapak Ibu, maka kita adalah orang-orang manusia-manusia yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi Bapak Ibu, status kita sudah berbeda. Kita dulu anak-anak gelap, kita sekarang anak-anaknya terang. Amin. Dikatakan Bapak Ibu di Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar dan percaya kepada Dia, Allah yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam terang yang ajaib. Status kita sudah dipindahkan dari orang terhukum jadi orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang merdeka, mendapat anugerah, bukan berkat Tuhan Bapak Ibu. Status kita sudah diganti. Bukan lagi menjadi orang-orang yang terhukum. Bukan lagi manusia yang lama yang penuh dengan dosa. Tapi kita orang-orang yang sudah merdeka. Kita orang-orang anak kerajaan Allah. Amin. Jadi anak-anak terang. Tunjukkanlah terangnya Tuhan dalam setiap kita Bapak Ibu. Dengan kehidupan kita. Dengan kelakuan kita Bapak Ibu. Sebagai anak-anaknya Tuhan. Karena kita anaknya terang. Jangan didahului dalam gelap-gelap Bapak Ibu. Pak, yang gelap asik Pak. Asik yang gelap Pak. Itu anak-anak dunia. Anak terang terbuka. Kita adalah kitab yang terbuka daripada Allah. Ketika orang melihat setiap kita orang akan melihat siapa Tuhan. Ini yang kita akan jadi Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kuasa salib Yesus akan Bapak Ibu mengubahkan kita, status kita, bukan lagi anak-anak yang gak jelas. Amin. Bukan lagi anak-anak setan atau anak iblis Bapak Ibu. Kita anaknya Allah. Anaknya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Allah semesta alam. Itulah Bapak kita. Harusnya hidup kita pun juga hidup dalam berkatnya Tuhan. Anugerahnya Tuhan. Amin. Saya Bapak Ibu sangat percaya berkat Tuhan akan kita alami. Kalau kita adalah anaknya Tuhan. Buktikanlah kita anaknya Tuhan. Ya, dengan kita hidup dalam kebenaran. Amin. Karena perubahan kita, status kita bukan lagi manusia yang lama, manusia yang baru. Bapak Ibu, karena itulah Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, ya, berikanlah Bapak Ibu ya untuk juga dibaptis. Ya, baptisan juga merupakan salah satu cara manusia lama kita itu dikuburkan lewat baptisan air. Kemudian oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kita dibangkitkan dan Roh Kudus akan memenuhi Bapak Ibu saudara semua. Jadi melalui mimbar ini saya sampaikan kalau Bapak Ibu belum dibaptis, ayo dibaptis Selam. Itu memang salah satu cara di mana manusia lama kita, tubuh jasmani kita itu dikuburkan Bapak Ibu. Dan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Status kita adalah anak-anaknya Tuhan. Ada Roh Kudus turun atas setiap kita yang akan menuntun kita menyertai setiap kita. Amin. Itu yang pertama. Perubahan lebih dalam setiap kita bahwa status kita bukan lagi anak-anak gelap. Status kita adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya terang. Amin. Ini Tuhan kerjakan di kayu salib. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perubahan apa? Ya, perubahan perilaku Bapak Ibu. Kalau tadi perubahan status, sekarang perubahan perilaku kita. Kita harus mengalami perubahan. Kalau kita menerima karya keselamatan Yesus di kayu salib, maka akan jadi perubahan dalam kehidupan perilaku setiap kita. Ini disampaikan Paulus di Roma 12 di ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua Bapak Ibu, perubahan terjadi dalam setiap kita Bapak Ibu, perubahan dari perilaku kita, karakter kita Bapak Ibu. Ini yang kita alami. Iya, supaya kita tahu mana yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita nggak berubah pembaharuan budi kita nggak tahu mana yang kehendak Allah. Kita tahu kehendaknya Allah, kita bisa berjalan bersama dengan Allah, berjalan berkat-berkatnya Tuhan, berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam kasihnya Tuhan. Mau Bapak Ibu? Berubahlah perilaku Bapak Ibu. Dan kuasa Yesus itu sanggup mengubahkan Bapak Ibu bila Bapak Ibu hidup dalam namanya kebenaran. Amin. Nah Bapak Ibu, Paulus menyebut juga sebagai pembaruan budi. Berubah pembaruan budimu, yang perubahan karakter kita itu berubah karakter kita. Karakter kita yang dulu mungkin sempat emosi, sempat marah-marah, itu mesti diubahkan. Ya kemudian sikap kita selalu sikap yang penuh kemuliaan Tuhan. Ya, kita menghormati orang-orang yang mungkin dewasa, juga mungkin orang-orang yang belum, ya mungkin masih anak-anak, tapi kita juga harus menghormati semua orang. Kita menghormati orang yang pandai, juga orang-orang yang pendidikannya nggak pandai pun juga kita juga hormati. Ini sikap kita Bapak Ibu. Kemudian ya perubahan dalam perbuatan kita harus berubah. Jadi perubahan perilaku itu bukan bagian kita. Perubahan status Tuhan yang kerjakan. Perubahan perilaku itu bagian kita. Dan saya percaya kita akan mampu melakukannya serta hidup namanya kebenaran. Bapak, dua hal ini kita akan alami ya melalui karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu berkuasa setiap kita semua. Ya di Kolose 3:9 dikatakan, ya karena kamu telah menangkal manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kehariknya. Terus menerus diperbaharui. Artinya apa? Itu perlu proses Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba berubah sejadi seperti Tuhan Yesus. Itu ya nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Kita masih dalam dunia ini, masih dalam tubuh ini, masih dalam dosa ini Bapak Ibu. Kita pasti akan pasti jatuh juga kembali Bapak Ibu. Ya, kita lemah, kita berbuat dosa itu pasti bisa. Bukan berarti ketika Tuhan Yesus itu nggak pernah berbuat dosa, itu salah banget Bapak Ibu. Kita masih berbuat dosa, tapi kita sadar itu dosa dan kita berbalik kembali, bertobat dan kita dipulihkan. Semakin hari diperbaharui, itu proses Bapak Ibu. Sampai akhir goalnya, endingnya, kita bisa serupa dengan Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu itu proses untuk kita berubah perilaku kita. Bagi kita, ayo terus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memberikan kita. Kebenaran itu akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu, Paulus ya mengalami perubahan karakternya. Statusnya karakternya Bapak Ibu. Kita tahu Paulus, dulu namanya Saulus, dia membunuh semua pengikut Yesus. Tapi ketika dia menerima karya keselamatan Yesus kayu salib, dia diubahkan menjadi Paulus. Perbuatannya, pelayanan Bapak Ibu kita bisa melihat. Ya, dikatakan di Roma 15 ayat 15. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Perjanjian baru 13 kitab dibuat oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Perbuatannya nyata. Dia mencerminkan Kristus Bapak Ibu. Fokusnya menangkap apa menjadi isi hati Tuhan. Fokusnya rindu seperti Tuhan rindukan jiwa-jiwa. Ini juga akan ada pada setiap kita Bapak Ibu. Kita mengalami perubahan. Ya, perubahan perilaku kita. Ya, karakter kita. Kita akan rindu. Seperti apa yang Tuhan rindukan. Kita akan melihat ya jiwa-jiwa yang perlu dikasihi. Ya, jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Karena hidup kita miliknya Kristus, bukan milik kita lagi. Dikatakan di 16-nya, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat terima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah yang disucikan oleh Roh Kudus. Pelayanan Paulus semakin berkembang ketika dia menerima salib Yesus Bapak Ibu. Ini yang juga harus kita alami. Kalau kita menerima karya keselamatan Yesus, kita terima Bapak Ibu. Amin. Nah, hidup dalam kebenaran. Bagaimana hidup dalam kebenaran Bapak Ibu? Bagaimana caranya Pak? Saya hidup dalam kebenaran untuk Tuhan. Ya, dikatakan di Lukas 9:23, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Terjemahan lainnya, terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, kemudian dia berkata lagi kepada semua muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus meninggalkan kepentingannya sendiri.
Dan ikut aku setiap hari dengan pikiran seperti ini sampai mati pun, bahkan sampai mati saliban, saya tidak akan mundur. Jadi Bapak Ibu, ya kunci itu kita menerima kuasa dalam kebenaran dengan apa? Kita ikut Yesus, pikul salib. Terus ikut salib, terus akhirnya tinggalkan kedagingan kita, tinggalkan ya keegoan kita, tinggalkan siapa saya ini, ya. Tapi ya ikutlah Yesus. Pikul salib Yesus, kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ini namanya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Dan ini akan mengubahkan setiap kita. Kita memiliki kuasa, Bapak Ibu. Kuasa yang sanggup membuat kita dipulihkan seutuhnya. Ya, jadi anak-anaknya Tuhan. Ya, pemulihan seutuhnya. Jadi Bapak Ibu siang hari ini, ya. Kuasa salib Yesus itu akan mengubahkan Bapak Ibu Saudara semua. Kuncinya, kalau Bapak hidup di dalam namanya kebenaran. Kebenaran itu apa? Meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan manusia baru kita, dan hidup sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh sampaikan, iya, kuasa salib Yesus, kuasa salib Yesus. Perhatikan, tambah Yesus bukan kuasa salib ya. Salib nggak ada kuasanya Bapak Ibu, tapi salib Yesus lah Bapak Ibu itu memberikan kita kuasa. Itu sanggup membuat kita jadi orang yang berguna bagi diri kita, bagi sama kita, bagi lingkungan kita, di mana kita berada, maka kita akan berguna. Tapi bagi hidup ada orang dalam kebenaran. Amin. Karya Tuhan Yesus itu cukup untuk mengubahkan setiap kita. Karya Yesus Bapak Ibu itu akan mengubahkan setiap kita bila hidup dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu, ada lagu Bapak Ibu yang sangat berkesan saya banget ya. Karena salib Yesus, iya kita dipulihkan. Ya mari Bapak Ibu kita angkat pujian lagu ini. Karena salib Yesus kita hidup, kita ada. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sanggup
salib-Mu Tuhan. Karya keselamatan Tuhan dikerjakan di kayu salib. Bapa, kami dipulihkan. Dosa kami Tuhan ampuni. Kami didamaikan dengan Allah. Kami menerima Tuhan pemulihan hidup kami Tuhan. Kami disembuhkan dari sakit kami. Kami disembuhkan dari pergumulan kami. Beban kami diangkat Tuhan. Kami dilepaskan Tuhan. Sungguh Bapa, karena keselamatan-Mu Tuhan memulihkan kami. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, tapi kehidupan kami masih kehidupan orang-orang yang manusia lama. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, orang yang masih hidup dalam kedagingan, sehingga kami tidak memiliki kuasa salib Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini kami disadarkan ada kuasa akan mengubahkan setiap kami, dan salib Yesus berkuasa mengubahkan setiap kami. Status kami dipindahkan jadi anak-anaknya Tuhan, jadi anak-anaknya terang. Kehidupan kami hidup dengan berkat-berkatnya Allah. Bapa, mampukan kami untuk kami mengubah sifat kami, mengubah karakter kami, mengubah perbuatan kami. Yang dulu kami lakukan semua untuk kegelapan, untuk dunia, untuk orang. Tapi biarlah Tuhan, sekarang kami lakukan untuk Tuhan, untuk Yesus yang sudah menyelamatkan setiap kami. Biar hidup kami untuk kebenaran Tuhan. Ketika orang melihat kami, orang melihat ada Yesus di depan setiap kami. Karena kami sudah diubahkan jadi orang-orangnya yang baru Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Mari Bapa, siang hari ini Tuhan, siapapun mendengar firman-Mu Pak, siang hari pagi hari ini Tuhan, Bapa ingatkan mereka, ada kuasa salib Yesus akan mengubahkan kehidupan mereka. Bila mereka hidup dalam kebenaran, terus mereka bukan menjadi anak-anak kegelapan, tapi anak terang. Kesudah dipindahkan kegelapan menjadi anak-anaknya Allah. Dan biarlah Tuhan Kau tolong mereka, untuk mereka terus berubah, diperbaharui dari hari ke hari Tuhan, jadi serupa dengan Kristus. Mereka berubah karakter mereka, berubah sikap mereka, mereka berbuat perbuatan mereka, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terus berkarya atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkarya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih Tuhan bangkitkan Tuhan. Kau buka jalan bagi setiap mereka yang mungkin yang memiliki jalan tertutup Tuhan. Kau buka jalan untuk mereka, karena salib-Mu Tuhan mampu membuat setiap kami semua. Terima kasih Bapa, selesai firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karya salib-Mu Tuhan. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media.
biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa ya. Shalom saudara-saudara, masih Shalom. semangat dong. Masih dong pasti. Iya pasti Sorak-sorai dong. dong. Shalom semua. Shalom. Masih semangat nih. Oke. Kita mau bawain pengumuman penting nih. Betul. Koni. Ini berbeda dari biasanya ya. Berbeda banget. Pengumumannya penting banget. Khusus di bulan April ini. Iya. Khusus Betul, di betul. bulan April ini. Nah, pengumumannya adalah Mau ada apa gereja nih? kita nih. Gereja Betul. kita. Gereja House kita. of Prayer. House of Prayer. Akan mengadakan yang namanya Rekindle Challenge. Yeay, Saudara-saudara Rekindle semua. Challenge. Apa tuh Rekindle Challenge kira-kira ya? Apa tuh? Buat Ah. yang nggak tahu. Nah, jadi di Rekindle Challenge ini Om dan Tante semuanya, Semua golongan. semua golongan, semua Adik-adik, umur, adik-adik, teman-teman, Om teman-teman, Tante, Oma Opa, semua bisa boleh ikutan. Ya. Nah, ngapain tuh kok? Bikin apa? Nah, yang pasti kita bikin video 15 sampai 60 detik. Videonya bebas. Boleh apa aja ya? Yes. Boleh bebas, boleh Nyanyi boleh nggak? nyanyi boleh. Boleh. Stand up comedy boleh nggak? Boleh. Boleh juga. Iklan boleh. Iklan boleh. Iya, ngapain aja, drama juga boleh, drama Ya, singkat. 60 detik drama 60 ya. detik bisa. Betul. Nah, itu tuh dengan tema tapi rekindle. Iya. Rekindle itu adalah kehidupan kembali, Iya, hidup hidup kembali kembali. intinya. Nah, Betul. buat yang mau tahu lebih lanjut bisa Iya. cek di Instagram House House of of Prayer Prayer. di jam 12 siang. 12 siang nanti. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Jangan sampai ketinggalan semuanya. Terms and conditionnya semua. Semua lengkap akan ada Wah di sana. hadiahnya keren banget. Gak usah di ngomong lagi. Parah, jangan diomong. Itu keren banget. Spesial Saya juga karena ini untuk ulang tahun GBI House of Prayer. Yang keberapa? 23. Wuh. Beri tepuk tangan dong saudara-saudara sama-sama. 23 tahun. Iya luar biasa ya. Nah, Oke teman-teman udah di akhir ibadah kita. Kita Ya. mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau sama-sama berdoa, pejamkan mata. Kita mau sama-sama menerima berkat dan doa persembahan. Tuhan Bapak Ibu, ya sebentar kita nanti memberikan persembahan. Ya Bapak Ibu bisa ya mentransfer iya rekening yang kita sudah berikan di layar atau bisa scan QR barcode ya. Atau Bapak Ibu yang di onsite ini juga bisa men-scan ya. Ya ada QR barcode di belakang bangku. Ya bisa di-scan, ya itu kita sudah siapkan. Ya puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita siapkan persembahan setiap kita. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Bapa untuk firman-Mu Tuhan, ingatkan setiap kami. Ada kuasa salib Yesus yang sanggup mengubahkan setiap kami. Bapa terima kasih kami hidup karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Bapa kalau sebentar setiap kami akan memberikan persembahan. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan diakoni, ada persembahan yang lainnya. Tuhan Bapa berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati dekat yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelum kami berpisah, biarlah kami buka hati kami angkat tangan kami. Ya Bapak Ibu, kita bangkit berdiri yang ada di onsite. Mari buka hati kita. Dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga. Dalam anaknya tunggal yang terkasih juru selamat kita semua. Tuhan Yesus Kristus dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima semuanya ini bersama kita berkata, amin. Happy Sunday semua. God Happy bless Sunday, you. Tuhan berkati saudara semua.